Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Lause Sarah kembali berjumpa dengan adik-adik. Kita mau beribadah sekolah minggu. Disiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, adik-adik semua duduk yang rapi. Tenangkan hati dan pikiran. Kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama melihat foto dan video aktivitas, juga video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan ke Lause. Yuk, kita lihat video berikut. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah dengan batu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah dengan batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Hai. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih.
ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Amin. Benjo, bye-bye. Wow, adik-adik semua keren-keren banget. Semangat ya adik-adik untuk terus melakukan aktivitas dan menghafal ayat hafalan. Sekarang Lauso mau mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Aku Adalah Terang. Aku adalah terang, aku adalah terang. Hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah terang. Hidupku selalu menjadi berkat. Dia ciptakanku jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan
jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya. Biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah garam. Biar hidupku selalu memuliakan Tuhan. Aku adalah terang, aku adalah garam. Biar hidupku selalu memuliakan Tuhan. Mengasihinya dan ku mau melayaninya. Biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah terang, kita adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah terang, kita adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Masih semangat semuanya? Gak usah yakin adik-adik semua masih semangat. Kita mau bergerak lebih semangat lagi ya dengan pujian Every Move I Make. Here we go. Na 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 na
firman Tuhan minggu lalu? Langsung ingetin ya. Minggu lalu kita belajar tentang 2 macam dasar yang mengingatkan kita untuk terus kokoh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang kisah penyembuhan oleh Tuhan Yesus. Pasti adik-adik semua penasaran kan? Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Biar Aku Kecil. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik. Walaupun kecil, kita dekat dengan Tuhan, erat melekat kepadanya. Adik-adik, biar kalian kecil punya iman besar, kalian tetap setia, belajar taat, dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sayang kalian. Biar aku kecil, punya iman besar, biar aku tetap setia, biar aku kecil, aku belajar taat, biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar, biar aku kecil, aku tetap setia, biar aku kecil, aku belajar taat, biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom adik-adik, senang sekali ya kita boleh berjumpa lagi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kisah penyembuhan oleh Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, yuk kita bersatu dalam doa. Ikutilah aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami
dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Berkati juga Lausa Febri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Alkitabnya mana? Yuk kita buka dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 17. Sudah? Tapi karena banyaknya ayat, Lausa akan bacakan 3 ayat saja. Ayat yang ketiga, Matius pasal 8 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu ayatnya yang ke-10, Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Satu ayat lagi ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita dengar menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di dunia. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kusta. Pada waktu itu ada seseorang yang sedang sakit kusta dan memohon kepada Tuhan, berkata, "Kalau Tuhan mau, Tuhan tolong sembuhkan aku, tahirkan aku." Dan Tuhan berkata, "Aku mau." Maka orang yang sakit kusta itu pun langsung sembuh. Padahal penyakit kusta ini adalah penyakit yang membuat orang jadi najis, menular, dan gak bisa disembuhin. Tapi Tuhan Yesus mampu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit lumpuh dari seorang hamba perwira. Yang pada waktu itu perwiranya datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong untuk hambanya disembuhkan karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Tapi gak usah datang Tuhan, kata perwira itu. Saya percaya Tuhan pasti bisa, karena saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti mampu menyembuhkan. Dari jauh pun seketika itu Tuhan Yesus bilang, iman dari perwira ini sangat luar biasa. Dan seketika itu Tuhan Yesus bilang, pulanglah. Dan terjadilah seperti apa yang kamu percaya. Ternyata hambanya di rumah langsung sembuh. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit demam yang diderita oleh ibu mertuanya Petrus dengan cara memegang tangan ibu mertuanya. Ketika ibu mertuanya Petrus dipegang tangannya, demamnya langsung hilang dan ibu mertua Petrus langsung melayani Tuhan. Dari situ semua orang datang kepada Tuhan untuk disembuhkan penyakit-penyakitnya dan minta tolong untuk diusir roh-roh jahat. Dari sini kita belajar adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juru selamat kita benar-benar Tuhan Allah yang maha kuasa, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mulai hari ini kita gak boleh ragu lagi ya sama Tuhan Yesus. Kita harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua firman-Nya. Dan juga ingat adik-adik, Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Dan Dia adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Mulai hari ini kita terus percaya ya sama Tuhan Yesus. Yuk sekarang firman Tuhan telah selesai sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kami semakin percaya, semakin mengenal bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Allah yang hidup,
Allah yang Maha Kuasa. Kami bersuka cita karena kami memiliki Engkau, Bapa. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah yang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan mengerjakan aktivitas. Adik-adik ikuti ya, setiap tahap demi tahapnya. Kita saksikan yuk video aktivitas berikut ini. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Lausa akan bacakan 2 kali sambil kita sama-sama menghafal ya. Matius pasal 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sekali lagi ya. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Adik-adik nanti dihafal, kalau sudah hafal direkam. Lalu jangan lupa dikirimkan ke Lause. Sampai di sini firman Tuhan kita. Sampai jumpa di firman Tuhan atau ibadah sekolah minggu depan. Firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bagus ya adik-adik. Kita jadi tahu Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia mampu menyembuhkan semua penyakit asalkan kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Maka dari itu, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ada Satu Sobatku. Waktuku sendirian
adik-adik, tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Karena minggu ini adalah minggu pertama, kita akan memberikan persembahan, ada 2, persembahan perpuluhan dan persembahan rutin. Nah, untuk kepada Papa dan Mama, mohon untuk mentransferkan persembahan adik-adik pada layar kaca berikut ini. Dengan memberikan keterangan persembahan perpuluhan SM dan persembahan rutin SM sekolah minggu. Sebelumnya, mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian dengan judul By Faith. Just like one day Enoch was built by Noah, it was by faith, it was by faith. And like Moses freed all his people, it was by faith, it was by faith. Just like Samson defeated the Philistines, and just like King David killed the ugly giant, my faith can move the mountains, my faith can move the mountains. Now we go forward, now we go forward, and to the back, and to the back, and to the back, and to the back. We go to one side, we go to one side, and to the other, and to the other, and to the other. Just like one day Enoch was built by Noah, it was by faith, it was by faith. And just like Moses freed all his people, it was by faith, it was by faith. Just like Samson defeated the Philistines, and just like King David killed the ugly giant, my faith can move the mountains, my faith can move the mountains. Now we go forward, now we go forward, and to the back, and to the back, and to the back, and to the back. We go to one side, we go to one side, and to the other, and to the other, and to the other. Now we go forward, now we go forward, and to the back, and to the back, and to the back, and to the back. We go to one side, we go to one side, and to the other, and to the other, and to the back, to the back, to the back, to the back. Hai adik-adik, Lause mau kasih pengumuman. Buat yang sudah ikut ibadah online ini dari awal hingga akhir, jangan lupa tempel absennya ya. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita untuk membaca Alkitab. Sekarang, Lause mau kasih adik-adik jadwal pembacaan Alkitab untuk sepanjang minggu ini. Jangan lupa, minggu depan kita ada ibadah online lagi pukul 10 pagi di kanal YouTube GKR Gedong. Jangan sampai telat ya. Jesus said, "Come follow me." Mark 1, verse 17. With my heart and what I say, I will follow Jesus every day. Over here, over there, I will follow Jesus. Jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube GKR Gedong dan share video ini. Jangan lupa juga
Follow IG @smgkr Gedong agar banyak adik-adik yang tahu tentang update SMGKR Gedong. Sekian pengumuman dari Lause, sampai jumpa minggu depan. Shalom anak-anakku sekalian, dari tadi kita telah memuji-puji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Sekolah Minggu yang sudah mengajarkan kita. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita dan seundang anak-anakku sekalian bangkit berdiri di rumah masing-masing. Sekarang lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus memberkati anak-anakku sekalian di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sini ibadah sekolah minggu anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa kembali pada ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.